selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kenali potensi. Jadi itu di 7 jurus BK ada 7 jurus ya. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, yang keempat itu jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam membangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Jadi membawakan ini adalah kenali potensi. Mengenali potensi ini adalah mengenali bakat, minat, ya, gaya belajar, minat bakat saya di mana, bakat saya itu apa, minat saya itu apa. Sekarang Ibu akan mengirimkan link di grup ya, akan mengirimkan link, kemudian link itu kalian isi dan hasilnya di screenshot sebentar dikirim sama Ibu. Bisa? Siap. Bisa. Sekarang Ibu akan ya sudah, Ibu sudah. Ya. Oke, silakan dikerjakan linknya, kemudian hasilnya ditunggu dengan Ibu. Tidak mau bawa HP? Oke, satu orang bisa. Satu orang HP bisa berdua, habis diisi dan itu pakai hasilnya kan berbeda. Jadi bisa dikirimkan hasilnya ketika sudah selesai satu orang bisa dipinjamkan ya. Oke, yang tidak ada HP solusinya seperti itu. Oke, bisa? Sudah? Mana yang bisa buka? Bisa dibuka tidak? Sudah, bisa. Mana? Video sampai di layar HP supaya dapat lihat. Ini adalah akun pintar ya. Sudah bisa dibuka? Oke. Nah, ini yang klik, kemudian lanjut Pak. Silahkan diisi. Itu semua ada di isinya. Sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jadi diisi itu sesuai dengan kepribadian masing-masing. Nanti hasilnya di screenshot ya. Oke. Terserah. Yang sudah selesai hasilnya di screenshot ya. Potongan. Hah? Ya sudah ada hasilnya. Apa hasilnya? Kinestetik, Bu. Iya, ini di sini sudah ada ya persennya, jadi disesuaikan. Kalau misalnya di sini ada persennya rendah, di sini yang lebih tinggi, maka itu yang diambil sebagai gaya belajar. Jadi berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Ya, luar biasa. Mana yang lain? Yang lain sudah? Iya. Ini apa? Visual dan kinestetik. Mana yang lebih tinggi? Visual. Ya, jadi berarti kamu udah dominan. Dominannya itu adalah visual. Oke. Ibu saya, Bu. Saya tidak punya. Nah, ini 33. Ini dia punya 3. Berapa persen? Tidak ada persen di bawah. Berarti itu hampir sama 30% lebih semua. Karena semua 33 ya. Sudah ada kinestetik, visual, auditory. Ibu saya punya buat. Kita mau isi. Oke. Berapa? Kamu apa? Visual sama auditor. Oke, visual sama berarti lebih tinggi? Visual. Nah, berarti gaya belajarmu adalah visual. Nah, dominan dengan visual lah, berarti kamu memang visual. Ini visual ya, kinestetik, tapi lebih tinggi kan? Kinestetik ya. Oke. Oke, yang hasilnya auditor ini silakan bentuk di sebelah kiri. Di sini visual, kemudian di sini kinestetik. Siapa yang auditor yang angkat tangan? Oke, di sebelah sini yang auditor, di sebelah sini. Mau pindah kamu kemana? Yang visual di sini. Oke, tadi ini mana visual? Oke, di sebelah sini. Berarti kamu pindah di sebelah sini. Bentuk kamu langsung ini meja. Nah, gabung. Oke, gabung aja, gabung. Di sini visual, kinestetik. Oke, kinestetik.
ketiga tadi ada 3 orang tadi, cuma 2 orang. Kinestetik, auditori, dan visual. Oh cuma 2, iya cuma berdua. Oke, nah ini sudah terbentuk sesuai dengan kayak belajarnya masing-masing ya. Jadi ada auditori, visual, dan kinestetik. Yang di belakang cuma 2 orang. Jadi yang kinestetik, auditori, visual itu yang seperti itu berarti dia seimbang ya. Dia seimbang, dia bisa di auditori, dia bisa di visual, dan bisa di kinestetik. Oke, kita lanjut. Tanya, siapa yang bisa memberikan penjelasan kenapa sampai memilih kinestetik atau visual atau auditori? Kan di situ ada pilihan-pilihannya. Ketika dirinya itu di tesnya itu ada yang menggambarkan, misalnya saya lebih sukanya di sini, saya lebih sukanya di sini. Nah, siapa yang bisa menjawab kenapa memilih gaya belajar itu? Misalnya di kinestetik atau visual. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Visual atau mana visual? Visual? Oke, visual. Kenapa visual? Visual, saya lebih mengerti atau lebih paham saat guru menggunakan gambar. Gambar peta ya. Gambar itu selain gambar begitu ada peta, ada grafik ya. Yang seperti itu. Kalau kita lagi dominan dengan melihat berarti lebih suka gaya belajar dan melihat, menggambar dan melihat. Jadi visual. Oke, yang lain mana? Yang lain? Nah, kalau saya ibu kinestetik karena saya lebih suka belajar melalui interaksi atau bahkan terlibat langsung ke dalam pembelajaran tersebut dibandingkan dengan orang menjelaskan panjang lebar. Jadi saya mengalami kebingungan. Oke, kinestetik itu berarti suka praktek langsung. Iya, ya, mempraktekkan langsung. Misalnya praktek lab IPA, biasanya lebih suka. Jadi kalau praktek alat itu orang-orang kinestetik lebih suka lebih paham ketika dipraktekkan daripada dengan mendengar penjelasan. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, auditori apa? Alasan saya lebih suka auditori adalah saya lebih cepat dan kami memahami penjelasan guru, dan saya mudah mengingat penjelasan dari guru dan cepat untuk mengerjakan tugas. Kita mendengarkan. Ya. Mendengarkan penjelasan. Nah, berarti orang auditori itu orang yang lebih suka dengan cara guru mengajar atau gaya belajar auditori, guru menjelaskan, ya, itu auditori. Nah, kalau misalnya kita lebih suka dengan guru menjelaskan daripada ketimbang gambar, itu memang dominan dengan auditori. Oke, luar biasa. Yang tiga-tiga ada. Nah, berarti seimbang ini yang tiga-tiga ini. Oke, tiga-tiga. Tiga-tiga apa nama kamu? Tiga-tiga seimbang. Berarti kamu tiga-tiganya bisa. Kamu suka mendengarkan, kamu suka juga melihat, suka juga kalau gambar. Baru, hal yang baru. Oke, praktik. Oke, tiga-tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gaya belajar itu ada tiga, auditori, visual, jadi auditori itu berarti mendengarkan, sudah mendengarkan dia. Kalau visual berarti sudah melihat gambar. Kita melihat gambar, peta, grafik. Oke. Biasanya kalau digambarkan misalnya ada LCD, kita lebih paham kalau ditayangkan lewat LCD kan? Iya. Ada layar besar, diputarkan film, diputarkan drama. Biasanya ketika dibilang coba pahami atau simak video tersebut di atas. Apa yang bisa kamu ambil dari sini? Biasa kamu langsung ngomong, oh itu dia berkelahi, oh itu apa? Karena yang kamu lihat itu lebih jelas. Ketimbang yang dijelaskan misalnya Bapak Guru menjelaskan panjang lebar 1x1 ini 3 kali, kemudian lagi dijelaskan yang kalian tangkap hanya satu dari 1000 ini, hanya berapa persen ya kalian tangkap. Tapi kalau auditori biasanya dia lebih suka seperti itu. Kalau yang visual tidak akan masuk di dalam pikiran ketika Bapak Guru menjelaskan hanya berapa. Karena mereka mempraktekkan langsung,
teman-teman, mau berkomunikasi dengan teman-teman itu kinestetik. Ya, orang-orang kenapa lebih pilih organisasi, kenapa lebih pilih suka di pramuka, kenapa dia suka di OSIS, itu orang kinestetik lebih banyak di situ. Kenapa dia suka main bola di lapangan walaupun itu ada jalan kelas, pergi main bola panas matahari, karena orang-orang kinestetik. Itu gaya belajarnya kinestetik. Orang suka memasak, kalau perempuan suka menciptakan resep baru, bikin telur dadar dicampur dengan ini apa, telur dadar dicampur dengan strawberry. Berarti orang-orang menciptakan resep baru, ini kinestetik. Ya, misalnya, yang berikut, misalnya kalau ibu suka menciptakan resep baru, karena ibu daripada ibu marah-marah, misalnya ibu suka marah-marah, lebih baik kau alihkan memasak. Itu kinestetik. Misalnya kalian bertengkar dengan pacar, saya lebih suka mau makan, lebih suka saya mau makan bakso, makan apa semua, sampai 5 macam mau makan supaya menghilangkan patah hati. Itu kinestetik. Kalian lebih suka mencari hal-hal yang baru untuk mengalihkan bahwa dia sedang patah hati dan jatuh cinta, jadi dia mau makan, atau jangan mengurung diri, lebih baik makan supaya kenyang. Itu kinestetik. Ya, jadi ini adalah auditori mendengarkan siswa, kemudian kinestetik. Jadi ada 3 gaya belajar. Kalau yang pilih 3 yang di belakang tadi 2 orang ya, dia suka didengarkan, suka juga di suka juga di betul seperti itu. Benar seperti itu. Ya. Oke. Sekarang di sini sudah ada gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang kalian hasil daripada tes gaya belajar kalian nanti. Langsung datang ya, mengambil ini, kemudian nanti ibu akan memberikan sepangkal lakban dan akan ditempel sesuai dengan yang ada di murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, mulut. Iya. Oke, mana kinestetik? Tempat bertumbuh Ini kinestetik? Iya. sama
Seperti itu saja. Oke, jadi kita tidak paham apa yang ada di dalam diri kita. Kita Iya, cuma iya. belajar itu gaya apa, supaya itu gimana. Jadi kalau ada tes yang seperti ini, kita sudah bisa paham kan? Iya, Ada iya. hasilnya. Kita sudah tahu, oh, berarti saya ini masuk 3 ya. Kinestetik ya, gaya belajar. Begitu juga sama halnya dengan bakat dan minat. Kita harus tahu apa sebenarnya bakat kita ke depan. Jadi ini gaya belajar ini yang menentukan kalian bisa terlihat bakat dan minat kalian ke depan. Ya, oke. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang lain dan dengan materi yang lain dan dengan metode yang lain, ya. Dan sekali lagi ingatkan bahwa jangan lupa dengan 7 jurus BK, 7 jurus BK hebat dulu. Disitulah 7 jurus bukan cuma pendekar ya. 7 jurus itu ada sama itu dari jalan potensi, kelola emosi. Kelola emosi ini juga penting, nanti akan dijelaskan ke depannya kelola emosi bagaimana kelola perasaan kita. Kelola perasaan itu penting sekali supaya kita tidak langsung berkelahi, supaya itu tidak kita berkata-kata